Bab 2433. Jack teringat ucapan gurunya sebelum dia turun ke dunia fana, semakin tinggi pencapaianmu, semakin banyak rasa kecewa yang akan kamu temui. Kini, menatap daun-daun kering yang berserakan di tanah, kata-kata itu terasa semakin masuk akal. Hidup memang penuh dengan rasa hampa dan kerumitan yang sulit dielakkan. Namun, di tengah lamunannya, tiba-tiba terdengar suara sopan yang memecah keheningan. "Permisi, apakah aula pernikahan ada di depan?" Jack mengangkat pandangannya dan langsung tertegun. Di hadapannya berdiri seorang pemuda bertubuh tinggi dan atletis. Wajahnya dihiasi senyum ramah, tetapi di pinggangnya tergantung 3 kepala manusia yang masih meneteskan darah segar, membuat dedaunan di tanah berubah merah. Di balik pemandangan yang menyeramkan itu, pemuda ini tetap menampilkan senyum hangat yang seolah tak ada hubungannya dengan kekejaman yang baru saja terjadi. Jack memandangi pemuda itu dengan tenang dan bertanya, "Kamu yang membunuh Zega dan 2 lainnya?" Pemuda itu, yang ternyata adalah Saka, tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pria asing di depannya ini sama sekali tidak menunjukkan rasa takut terhadapnya. Pria ini terlihat tampan, berpakaian rapi, dan sedang menatap Saka dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Tidak ada kebencian, tidak juga ketakutan. Ya," jawab Saka, tersenyum tipis. "Kudengar Adair menikah hari ini. Aku datang untuk memberikan hadiah." Sambil berbicara, dia menepuk 3 kepala yang tergantung di pinggangnya. "Begitu, ya." Jack tersenyum cerah, membayangkan wajah keluarga Syahrir saat melihat hadiah itu. Dia menunjuk ke arah aula dan berkata, "Mereka semua ada di sana." Namun, Saka memandangnya dengan ragu. "Kamu nggak takut keluarga Syahrir akan membalas dendam padamu?" "Aku juga punya dendam dengan keluarga Syahrir. Kalau mereka tertimpa kesialan, aku malah akan senang. Sayangnya, para leluhur di keluargaku masih ingin bergantung pada mereka," jawab Jack dengan nada masam, matanya memancarkan sedikit rasa frustrasi. Melihat ekspresi penuh rasa penyesalan di wajah Jack, Saka memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Pemuda ini pasti punya banyak cerita, sama seperti dirinya. Namun, entah kenapa, dia merasa pria ini cukup menyenangkan. Sambil tersenyum, Saka bertanya, "Siapa dari keluarga Syahrir yang sudah membuatmu kesal?" "Adair," jawab Jack singkat. "Orang itu memang pantas dihajar," kata Saka, mengangguk penuh persetujuan. Tatapannya menunjukkan rasa simpati terhadap Jack, yang entah sudah mengalami pengalaman pahit apa dengan Adair. Saka menepuk bahu Jack dengan santai dan berkata dengan nada besar, "Nanti aku akan tampar wajahnya untukmu." Jack tertegun sesaat, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, terima kasih," ujarnya sopan. Saka berbalik dan mulai berjalan menuju aula pernikahan. Namun, tiba-tiba dia berhenti, menoleh ke arah Jack, dan berkata dengan nada serius, "Kalau suatu saat kamu merasa nggak punya tempat lagi, datang saja padaku. Kita bisa bekerja sama." Jack menatapnya dengan penasaran. "Kamu bahkan nggak tahu siapa aku," balasnya. "Siapapun kamu, aku merasa kamu cukup menyenangkan," jawab Saka sambil tertawa, lalu melangkah menuju aula pernikahan tanpa menoleh lagi. Melihat sosok Saka yang menjauh, Jack tiba-tiba tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aku juga merasa kamu cukup menyenangkan." Saat ini, di dalam aula pernikahan, Pak Hertanto duduk di kursi kehormatan. Dengan senyum lebar, dia menerima ucapan selamat dari para tamu. Namun, tiba-tiba dia menoleh ke arah Adair dan bertanya pelan, "Apakah keluarga Romli sudah setuju?" Adair tersenyum tipis. "Jack memang sedikit sombong, jadi dia belum sepenuhnya menerima tawaran kita. Apa aku harus mendesaknya lagi?" Pak Hertanto tertawa kecil, menggelengkan kepala. "Apa yang perlu didesak? Keluarga Syahrir sekarang adalah keluarga terkuat di kota Sentana. Kita harus mempertahankan harga diri kita," balasnya. "Kita menawarkan bantuan kepada mereka, apa kita harus memohon mereka untuk menerimanya? Tunggu saja. Ketika keluarga Romli nggak mampu lagi mempertahankan kepentingannya, Jack akan datang sendiri untuk meminta bantuan kita," tambahnya dengan sombong. Mendengar itu, Adair merasa puas.
Rasa bangga memenuhi dirinya. Benar sekali. Inilah seharusnya gaya keluarga Syahrir, keluarga terkuat di kota Sentana. Bakat dan kekuatan Jack mungkin melampaui milikku, tapi dengan dukungan keluargaku, bahkan jenius seperti dia harus datang memohon bantuan, gumamnya. Namun, di tengah suasana itu, sebuah pengumuman tiba-tiba terdengar. Galeno dari keluarga Dinata, mewakili pangeran keempat, datang untuk memberi selamat. Pengumuman itu membuat semua orang terkejut. Mereka mendongak dan melihat Galeno berjalan masuk dengan senyum lebar, membawa hadiah. Para tamu mulai berbisik, merasa heran. Bukankah Roni dan keluarga Syahrir tidak pernah akur? Kenapa sekarang dia mencoba mendekati mereka? Namun, Pak Hertanto tidak tampak terkejut. Dia berdiri sambil tertawa keras dan berkata, "Kak Galeno, apa yang membawamu ke sini?" Galeno tersenyum dan menjawab, "Aku datang atas perintah pangeran keempat untuk memberi ucapan selamat." Dia lalu memandang Adair dengan penuh pujian dan berkata, "Benar-benar seorang pemuda yang hebat." Adair tersenyum dengan sikap rendah hati, tetapi hatinya penuh dengan rasa bangga. Sekarang keluarga Syahrir begitu kuat, bahkan Roni pun harus menurunkan harga dirinya untuk menjalin hubungan dengan kita. Anda terlalu memuji. Silakan duduk, kata Pak Hertanto sambil tertawa. Namun, sambil memimpin Galeno duduk, dia bertanya dengan nada penuh kehati-hatian, "Pangeran keempat yang mengutus Anda ke sini, apakah itu berarti dia nggak memedulikan Saka? Toh, dia sudah mengirim orang untuk menghabisi Saka." Galeno tersenyum dingin dan membalas dengan dingin, "Kenapa pangeran keempat harus peduli pada bawahan seperti Saka? Pada akhirnya, yang akan naik ke tahta adalah pangeran keempat, bukan Saka." Pak Hertanto terdiam sejenak, lalu menyadari sesuatu dari ucapan itu. Dia tertawa puas dan berkata, "Kalau itu sikap pangeran keempat, maka segalanya akan lebih mudah."